morena dueña a mi lado, que mágica esperado, pero para locura, morena dueña a mi lado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tan Hendriani. Saya di sini akan membahas tentang pengertian filsafat aliran eksistensialisme. Pengertian aliran eksistensialisme adalah suatu aliran yang mengkritik antara empiris dengan rasio. Kalau dalam makalah kami, eksistensialisme adalah perspektif filosofis yang menekankan peran sentral manusia dalam semua interaksi manusia. Eksistensialisme didasarkan pada upaya untuk melampaui semua bentuk dominasi untuk melakukan keberadaan dan sifat esensial diri sendiri. Artinya itu adalah terlepas dari kebebasan dirinya, dia tidak lupa dengan aturan dan tanggung jawab. Kebebasan hal ini yang intrinsik bagi manusia, karena individu yang biasanya tidak terkekang cenderung untuk terus membentuk identitas mereka sendiri. Individu yang otonom memiliki kemampuan untuk mengatur, memilih, menganggap, dan eksistensialisme ini mencakup lebih dari satu sistem filosofis, karena telah berkembang ke domain lain di luar filsafat termasuk psikologi, seni, sastra, drama, dan lain-lain. Eksistensialisme ini dalam evolusi historisnya secara eksplisit berkaitan dengan pengalaman manusia yang spesifik dan dapat diamati. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan tentang munculnya eksistensialisme. Konsep eksistensialisme ini dikembangkan oleh ahli filsafat asal Jerman, yaitu Martin Heidegger. Merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya berasal dari metodologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Kemunculan eksistensialisme berawal dari ahli filsafat. Di sini, bagi eksistensialisme, individu bertanggung jawab untuk kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Artinya, untuk mencapai kebenaran, kita harus berpikir. Jadi, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya, bukan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialisme dasar bahwa kebenaran bersifat relatif. Karenanya, masing-masing individu bebas menemukan sesuatu yang menurutnya benar. Namun, menjadi eksistensialis bukan melulu harus menjadi seorang yang lain daripada yang lain. Sebaliknya, menjadi sadar betapa keberadaan dunia selalu menjadi sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Meski hal itu mungkin berarti membuat sesuatu yang unik ataupun yang baru menjadi esensi eksistensialisme. Jadi, eksistensialisme itu selalu menjadi pemikiran filsafat yang berupa untuk agar manusia menjadi dirinya, mengalami individualismenya sendiri. Eksistensi berarti berdiri sendiri sebagai dirinya sendiri. Menurut Heidegger, manusia sadar dengan tempatnya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pendapat para tokoh filsafat eksistensialisme. Yang pertama ada Søren Kierkegaard. Dia lahir di Copenhagen di Denmark. Ia lahir ketika ayahnya berumur 56 tahun dan ibunya 40 tahun. Ide pokoknya yang pertama yaitu tentang manusia. Ia menekankan posisi penting dalam diri seseorang yang bereksistensi, bersama dengan analisisnya tentang segi-segi kesadaran religius seperti iman, pilihan, keputusan, dan ketakutan. Pada pandangan ini berpengaruh luas sesudah tahun 1918, terutama di Jerman. Ia mempengaruhi sejumlah ahli teologi Protestan dan filsuf-filsuf eksistensial termasuk Barth, Heidegger, Jaspers, Marcel, dan Buber. Aluran pemikiran Kierkegaard menunjukkan persoalan pokok dalam hidup, apakah artinya menjadi seorang Kristiani. Dengan tidak memperlihatkan wujud secara umum, ia memperhatikan eksistensi orang sebagai pribadi. Ia mengharapkan agar kita perlu memahami agama Kristen yang otentik. Ia berpendapat bahwa musuh bagi agama Kristiani ada dua, yaitu filsafat Hegel yang berpengaruh pada saat itu. Baginya pemikiran abstrak baik dalam bentuk filsafat Descartes atau Hegel. Kemudian yang kedua yaitu pandangan tentang eksistensi. Kierkegaard mengawal pemikirannya bidang eksistensi dengan mengajukan pertanyaan ini. Bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukanlah statis, tetapi senantiasa menjadi, artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan kenyataan. Proses ini berubah bila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasannya. Kebebasan itu muncul dalam
perbuatan manusia itu sendiri. Yang tokoh kedua yaitu Jean-Paul Sartre. Lahir pada 21 Juni 1905 di Paris. Ia berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya seorang perwira besar Angkatan Laut Prancis dan ibunya seorang guru besar yang mengajar bahasa modern di Universitas Sorbonne. Ide-ide pokok Sartre adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang manusia. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya. Dengan kemauan dan tindakannya, kehidupan manusia itu mungkin tidak mengandung arti dan bahkan mungkin tidak masuk akal. Tetapi yang jelas, manusia dapat hidup dengan aturan-aturan integritas, keluhuran budi, dan keberanian. Dan dia dapat membentuk suatu masyarakat manusia. Dalam novel semi-autobiologi, La Nausée 1938 dan Essai Existentialisme Humanis 1946, ia menyatakan keprihatinan fundamental terhadap eksistensi manusia dan kebebasan kehendak. Menurutnya, manusia tidak memiliki apa-apa sejak lahir. Dan sepertinya dari kodratnya, manusia bebas dalam pilihan-pilihan atas tindakannya atau memikul beban tanggung jawab. Yang kedua, dua tipe ada l'être pour soi dan l'être en soi. Pemikiran Sartre tentang ada tertuang dalam karya monumentalnya L'être et l'inanité, keberadaan dan ketiadaan. Menurut dia ada dua macam être atau ada, yaitu l'être pour soi, ada untuk dirinya sendiri, dan l'être soi, ada dalam dirinya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami. Langsung saja. D. Pengertian filsafat aliran kriterisme. Pendiri aliran pemikiran kriterisme adalah Immanuel Kant, sang filsuf Jerman. Kant berusaha mendamaikan rasionalitas dan seorang empirisme. Pengetahuan empiris mengutamakan pengalaman indrawi secara langsung, sementara rasionalisme lebih menekankan pengamatan pada dasar logis dari pengajaran dan penjelasan. Menurut Kant, kriterisme adalah pendekatan filosofis yang pada awalnya mengeksplorasi kapasitas akal dan batas-batasnya. Kriterisme harus disandingkan dengan filsafat dogmatisme. Kriterisme adalah pendekatan filosofis yang bertujuan untuk mendamaikan pandangan yang berbeda dari rasionalisme dan empirisme. Pendekatan ini berusaha untuk mengatasi keterbatasan masing-masing aliran dengan mengakui pentingnya pengalaman indrawi dan peran aktif subjek yang mengetahui dalam menafsirkan pengalaman tersebut. Immanuel Kant merupakan salah satu filsuf paling terkemuka dalam sejarah filsafat modern. Kisah hidupnya tidak memiliki aspek penting atau luar biasa. Ia lahir di Königsberg, sebuah kota kecil yang terletak di Prussia Timur. Dia menyelesaikan berbagai kursus yang komprehensif dan institusi lokalnya dan akhirnya mencapai posisi profesor. Kant menerima pendidikan dalam disiplin filsafat dalam budaya rasionalisme yang berlaku di universitas di Jerman. Kant tetap tidak menikah dan secara konsisten mempertahankan gaya hidup yang terorganisir dengan baik, sehingga memungkinkannya untuk mendedikasikan seluruh waktu dan perhatiannya pada upaya filosofisnya. Gagasan dan pencapaian yang disumbangkannya menghasilkan revolusi yang mendalam dan bertahan lama yang terus membentuk dunia kita saat ini. Baiklah, kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode. Yang pertama ialah zaman prakritis. Dalam zaman prakritis, ia menganut pendirian rasionalitis yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Tetapi karena dipengaruhi oleh Hume, beransur-ansur Kant meninggalkan rasionalisme. Ia sendiri mengatakan bahwa Hume lah yang membangunkan dia dari tidur dogmatisnya. Yang kedua, zaman kritis. Kant mengubah wajah filsafat secara radikal. Kant sendiri menamakan filsafatnya sebagai kriterisme dan ia mempertentangkan kriterisme dengan dogmatisme. Menurut dia, kriterisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, itu latar belakangnya munculnya aliran kritisme. Munculnya pada abad ke-18, di mana zaman itu disebut dengan zaman pencerahan. Pada saat itu, aliran rasionalisme dan empirisme yang berkembang pesat dengan pemahamnya masing-masing. Jadi, aliran filsafat kritisme munculnya pada dua aliran tersebut, yaitu rasionalisme dan empirisme, dengan pemahaman yang saling bertolak belakang. Yaitu, si rasionalisme mementingkan rasio dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah,
dalam aliran rasionalisme ini sangat mendambak-dambakkan otak dan rasio sebagai alat satu-satunya menyelesaikan masalah. Sedangkan empirisme adalah pengalamannya, pengetahuannya. Jadi antara rasionalisme dan empirisme saling bertolak belakang. Maka muncullah aliran baru, yaitu aliran kritisme, yaitu Immanuel Kant yang mencari jalan tengah-tengahnya, yang dimana menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi Immanuel Kant menjelaskan bahwa rasionalisme sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kerana menggunakan pemikiran abstrak dan menjelaskan realita, sedangkan empirisme mengandalkan pembuktian untuk menjelaskan realita. Oke, baiklah, sampai di situ saja. Saya akan menjelaskan tentang tokoh utama daripada aliran filsafat ini, yaitu yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant ini dilahirkan di Jerman pada tahun 1724 Masehi dan dikenal sebagai salah satu filsuf yang menyatukan dua aliran filsafat yang saling bertentangan, yaitu aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya aliran filsafat rasionalisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwasanya akal adalah sumber utama daripada ilmu pengetahuan. Yaitu kita mengetahui bahwasanya lingkaran itu berbentuk bulat dan persegi itu berbentuk kotak. Nah, ini adalah bersumber daripada logika atau akal. Sedangkan aliran empirisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwasanya pengalaman adalah sumber utama daripada ilmu pengetahuan. Contohnya kita mengetahui api itu panas dan es itu dingin. Nah, ini adalah bersumber daripada pengalaman kita gitu kan, karena kita sudah pernah menyentuhnya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya pengalaman adalah sumber utama daripada ilmu pengetahuan. Jadi Immanuel Kant sebagai tokoh daripada aliran filsafat kritisisme menentang kedua aliran tersebut dan mengatakan bahwasanya baik rasionalisme maupun empirisme ini terlalu berat sebelah dalam menilai akal dan pengalaman sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi Kant tadi menganggap bahwasanya baik itu aliran rasionalisme ataupun empirisme, akal dan pengalaman kedua-duanya adalah saling berkaitan. Kedua-duanya memiliki peran penting sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi dalam kesimpulannya adalah aliran kritisisme ini dipelopori oleh Immanuel Kant sebagai tokoh utama daripada aliran filsafat ini, yang mana aliran filsafat ini menggabungkan dua aliran filsafat yang bertentangan, yaitu rasionalisme yang mengatakan bahwasanya akal sebagai sumber utama daripada pengetahuan dan empirisme yang mengatakan bahwasanya pengalaman sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Jadi aliran filsafat kritisisme menganggap bahwasanya baik itu akal ataupun pengalaman, kedua-duanya memiliki peranan penting sebagai sumber daripada ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.